taat hukum, hidup tertib. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum mengandung unsur-unsur. 1. Pemberian perlindungan negara kepada warga negara akan hak-haknya. 2. Berkaitan dengan hak-hak warga negara yang diberikan oleh hukum. 3. Penegakan hukum bagi yang melanggar oleh penegak hukum. 4. Adanya jaminan kepastian hukum. Artinya sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan, perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Perlindungan hukum terdiri dari 1. Perlindungan hukum preventif dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan melakukan suatu kewajiban. 2. Perlindungan hukum represif, perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Alasan warga negara mendapat perlindungan hukum. 1. Karena warga negara dan badan hukum perdata tergantung keputusan pemerintah seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan. 2. Hubungan antara pemerintah dan warga tidak berjalan dalam posisi sejajar. 3. Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenan dengan keputusan sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, unsur penegakan hukum seperti 1. Kepastian hukum dalam kondisi apapun, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. 2. Kemanfaatan hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. 3. Keadilan, pelaksanaan dan penegak hukum yang dilaksanakan pemerintah harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. B. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Faktor mempengaruhi penegakan hukum. 1. Faktor hukum memberikan pengaruh positif pada masyarakat jika memenuhi asas peraturan perundang-undangan. 2. Faktor penegakan hukum dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum. 3. Faktor fasilitas pendukung dalam penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat di mana lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa. Syarat perlindungan dan penegakan hukum yang adil. 1. Aturan hukum ditegakkan benar dan adil dibuat dengan cara benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum. 2. Pelaku penegakan hukum disebut kunci utama yang adil dan berkeadilan. Di tangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkret. 3. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya dipengaruhi oleh kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Menurut Kemendikbud, penegakan hukum dapat diwujudkan dalam kondisi 1. Tegaknya supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. 2. Tegaknya keadilan, mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang.